Ya, salam kasih di dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami. Kita mau sama-sama belajar firman Allah. Tema kita pada saat ini adalah mengenai iman. Nah, saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai iman, kita harus pahami dahulu bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini adalah berbicara iman itu personal dari setiap manusia, setiap orang. Ya, maka antara seorang yang satu dengan seorang yang lain tidak bisa memaksakan untuk seseorang memiliki iman yang sama dengan kita. Ya, makanya nanti saudara bisa baca di Ibrani 11 itu ayat 1, itu perikop mengenai saksi-saksi iman. Nah, kita harus mengetahui dengan benar terlebih dahulu perjalanan kehidupan kita ini dari masa manusia pertama atau dari sejak dunia diciptakan sampai pada nanti dunia ini berakhir. Nah, tentunya ini semuanya berbicara mengenai karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Ya, supaya mengembalikan manusia untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Nah, tentunya untuk mengembalikan ini, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya, kata firman ya di Yohanes 3 ayat 16. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, berbicara percaya, tentu di sini ada perbedaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, percaya karena melihat atau percaya karena iman. Nah, disinilah makanya ada dua sikap, dua respon manusia. Ketika percaya karena melihat, inilah yang terjadi seperti pada nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka melihat, mereka mempercayai bahwa ketika mereka makan buah pohon ini, mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik menurut pengertian mereka sendiri. Ketika mereka ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, mereka melihat segala sesuatunya akan menjadi baik menurut pandangan mereka sebagai manusia. Nah, dari sini kita harus melihat bahwa setiap kita harus percaya oleh karena iman. Gitu loh. Ya, maka kalau kita percaya oleh karena iman kepada Kristus, maka kita akan dibenarkan, kan begitu. Nanti saudara bisa baca di Kejadian 3 ayat 6 ketika Hawa melihat. Ya, ketika Hawa melihat, maka dia mempercayai, dia memiliki pengertian bahwa dia dengan memakan buah itu akan baik buat mereka, buat dirinya sendiri. Padahal menurut Allah itu akan tidak baik bagi manusia, kan gitu. Jadi ada perbedaan sehingga manusia keluar dari rancangan Allah, manusia menjadi tidak taat, kan gitu. Nah, ini makanya setiap kita ini harus benar-benar merenungkan firman Allah. Kita benar-benar harus memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, yang kedua, percaya karena iman. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, manusia mengharapkan supaya kita bisa melalui hari demi hari dengan tidak ada masalah, rintangan, apapun. Kalaupun ada, kita mempunyai harapan bahwa kita bisa melaluinya. Ya kan? Bahwa kita mau tetap di dalam rancangan Allah supaya kita tetap hidup, kan gitu. Nah, dan juga menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini iman. Nah, maka dari itu, saudara-saudara sekalian, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi orang yang beriman, percaya karena beriman, gitu ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham juga, ketika Allah memerintahkan supaya menyerahkan anaknya yang tunggal, Abraham tanpa bertanya, tanpa dia ragu, dia mau menuruti dengan mau mengorbankan anaknya yang tunggal, bahkan satu-satunya yang dijanjikan Allah dan sudah terjadi. Ya, saat itu dia cuma hanya memiliki Ishak, akhirnya dia tetap mengorbankan Ishak. Nah, kenapa Abraham melakukan itu? Karena Abraham beriman.
maka dia percaya bahwa apa yang diperintahkan Allah itu adalah yang baik buat dirinya dan keluarganya, kan gitu. Nah, ini yang harus kita juga lakukan di tengah-tengah situasi serba sulit seperti sekarang. Kita harus menjadi manusia atau pribadi-pribadi yang beriman kepada Kristus. Nah, tentunya di sini saya menuntun saudara sekalian supaya setiap kita ini memiliki iman yang benar kepada Kristus. Nah, kalau kita memiliki iman yang benar kepada Kristus, tentu kita sekarang bukan lagi hidup di dalam hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam hukum Allah yang sudah datang ke dunia ini menjadi manusia, yaitu hukum ini sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, kan gitu. Nah, Yesus Kristus ini sudah mati, bangkit dan naik ke sorga, dan dia mengaruniakan Roh Kudus, ya kan? Nah, ini makanya kita harus kuduskan Yesus di dalam hati kita. Makanya di 2 Yohanes 1 ayat 9 itu juga saudara bisa buka, bisa renungkan bahwa apa? Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak, kan gitu. Nah, jadi di sini jelas bahwa kita harus tinggal di dalam ajaran Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, 2 Tesalonika 1 juga mengatakan di ayat ke-8, dan mengadakan pembalasan. Nanti saudara bisa baca ya di perikop ini, ayat 7-nya juga boleh. Saya bacakan 8, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Nah, ini yang tidak mentaati Injil Yesus itu akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah, ini kita harus memiliki iman kepada Yesus, saudara-saudara. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa kita tidak hidup di dalam hukum Taurat, di dalam pengawasan hukum Taurat, karena dari hukum Taurat manusia pada zamannya itu jadi mengenal yang namanya dosa. Ya, makanya ketika sebelum ada hukum Taurat, manusia tidak tahu itu berdosa. Mereka masih melakukan yang namanya incest, di mana perkawinan antara saudara, antara kakak beradik, antara ayah dan anak, ya kan, melakukan hubungan seperti itu, hubungan seksual, karena mereka tidak tahu itu dilarang. Nah, nanti ada ketika di imamat itu kan, ada di kitab imamat itu yang tidak boleh yang namanya incest, perkawinan dalam saudara, ya, hubungan seksual saudara. Nah, itu maka dari itu di Matius 5 ayat ke-17, nah, janganlah kamu menyangka, kata Tuhan ya, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ini kita perlu benar-benar merenungkan di sini, memahami ya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia pada saat itu bukan meniadakan, tetapi Tuhan Yesus lahir atau datang ke dunia untuk menggenapinya. Itu versi King James-nya itu fulfill, ya kan, menyempurnakan, memenuhi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, yaitu mereka mendapatkan penglihatan atau Allah berfirman kepada mereka baik melalui mimpi atau berkata langsung. Nubuatan itu maka digenapi oleh Yesus, kan gitu. Makanya Yesus bilang, aku menggenapi, fulfill, memenuhi. Ya, ayat 18-nya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Perhatikan saudara-saudara sekalian. Jadi selama bumi belum lenyap, langit dan bumi belum lenyap, maka satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, atau sebelum semuanya terjadi. Ya, jadi antara mana yang lebih dulu? Apakah bumi dan langit ini lenyap atau semuanya terjadi? Nah, sekarang pada saat Yesus mengatakan seperti itu, Yesus masih itu manusia dagingnya. Yesus berkata, artinya dia belum mati. Makanya saat itu dikatakan tidak boleh ada yang meniadakan karena semuanya belum terjadi. Penggenapan, penuntasan, penyelesaian daripada Yesus belum terjadi. Karena apa? Yesus belum mengalami kematian. Kan gitu. Makanya Yesus katakan yang di ayat 17-nya, dia datang untuk menggenapi. Gitu loh. Jadi pada saat itu siapapun tidak boleh untuk meniadakan sebelum dunia berakhir
atau semuanya terjadi, yaitu dengan Yesus mati. Jadi dua hal seperti gini, saudara memiliki mobil, kan dealer mempunyai ketentuan atau SOP prosedurnya, mana yang lebih dulu untuk diservis. Kalau mobil sudah mencapai kilometer 50.000, itu servis, atau kalau masa pemakaian sudah 3 bulan. Jadi mana yang lebih dulu? Kalau mobil sudah 3 bulan tetapi kilometer masih 25.000, harus diservis. Tetapi kalau mobil masih 1 bulan ternyata kilometer sudah 50.000, itu pun harus diservis. Jadi mana yang lebih dulu untuk tercapainya? Kan gitu saudara, sampai di sini mengerti ya? Nah, demikian juga seperti itu. Langit dan bumi belum berakhir tetapi Yesus telah mati. Nah, maka Yesus sudah membatalkan atau meniadakan hukum Taurat. Jadi hukum yang baru yaitu adalah hukum Injil Yesus Kristus, kan gitu. Nah, dalam hal ini juga tuntunan yang kami lakukan ini, di mana semua dasarnya adalah firman. Nah, semua tergantung dari setiap saudara-saudara di dalam mendengarkan dan menerima. Kalau saudara tidak mau merenungkan firman lagi, pelan-pelan melembutkan hati, silakan saudara jalankan dengan kepercayaan saudara, dengan keyakinan saudara, kan gitu. Saya di sini, bagian saya, tugas saya ini adalah menyampaikan firman dan tuntunannya. Saya tidak menambah-nambahi, tetapi apa kata firman, ya kita harus belajar untuk melakukannya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa saya mempunyai suatu keyakinan, kepercayaan atau iman saya seperti ini, maka saya harus melakukannya. Nah, demikian juga saudara sekalian dimanapun berada memiliki kepercayaan, keyakinan yang sekarang ini sudah saudara jalani, tetaplah tekun di dalam keyakinan atau kepercayaan saudara, kan gitu. Nah, jadi makanya kembali kita berbicara iman ini adalah personal, pribadi. Ya, jadi misalnya lagi saudara berjemaat, beragama di suatu sinode, di suatu perkumpulan jemaat-jemaat, yang dimana mungkin banyak pendeta-pendeta yang lain yang sekarang lagi ramai toh, saling berdebat, saling menyerang, saling mengkoreksi, ya itu sah-sah saja selama masih di dalam batasan firman, dasarnya firman jelas. Ya, tetapi kembali kepada saudara-saudara yang merupakan jemaat-jemaat Allah yang dipercayakan kepada setiap pendeta. Nah, saudara harus di sini mendengarkan apa kata suara Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Allah yang ada di Alkitab. Kalau saudara buka Alkitab, saudara lembutkan hati secara pribadi, bangun hubungan intim dengan Allah. Saudara yang sudah berumah tangga, bangun mesbah keluarga dengan istri, dengan suami dan anak-anak, saling merenungkan, melembutkan hati untuk apa? Untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Allah, kan gitu. Nah, jadi supaya kita jangan terombang-ambing, kita tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sudah menyimpang atau yang keluar daripada pengajaran Kristus, kan gitu. Jadi kita tidak tersesat, gitu ya. Nah, kepada rekan-rekan pendeta hamba Tuhan, yuk kita pastikan lagi, coba kita renungkan lagi, kita masing-masing belajar, kita melembutkan hati, kita kesampingkan itu namanya kehebatan kita, kepintaran kita, ya kan? Tetapi kita mau benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita benar-benar kita mau melakukan apa yang sesuai dengan apa yang difirmankannya, supaya kita juga tidak tersesat. Ingat saudara-saudara, pada prinsipnya setiap manusia itu tidak ada yang mau punya rencana jahat. Setiap manusia tidak pernah itu memiliki rencana untuk menjadi jahat, kan gitu. Semuanya baik karena Allah menciptakan semuanya baik. Nah, kenapa manusia bisa tersesat? Karena manusia masih mengeraskan hatinya. Kan banyak itu mengenai manusia mengeraskan hati. Di Roma 2 ayat 3 sampai 5, Yakobus 1 ayat 21, kita harus melembutkan hati, ya toh. Kemudian kalau Roh Kudus sudah menegur kita, jangan mengeraskan hati, Ibrani 3 ayat 7 dan juga Ibrani 4 ayat 7, ya. Makanya di dalam merenungkan firman, saudara sekalian harus melembutkan hati. Nah, jadi kembali kita berbicara mengenai iman kepada Kristus, inilah yang benar. Karena Yesus sendiri kan mengatakan, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa
mau sampai kepada Bapa harus melalui aku, harus melalui Yesus. Nah, jadi kita harus memiliki iman kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka kita harus memiliki gaya hidup seperti Yesus. Gaya hidup yang seperti Yesus itu yang bagaimana kita memiliki perasaan, pikiran yang seperti Yesus. Filipi 2 itu ayat 5. Kan gitu. Nah, makanya kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kita mau hanya menjadi orang yang beragama, menjalankan rutinitas agamawi, kita mendengarkan apa yang disampaikan tokoh agamawi, kemudian tetapi kita tidak melakukan kehendak Allah, kan gitu. Kita menjalankan liturgi tetapi kita tidak melakukan kehendak Allah. Apa yang akan terjadi? Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 saja, itu kepada tokoh-tokoh agama, Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kamu. Padahal mereka sudah melakukan mukjizat, kesembuhan, bersuruh nama Tuhan. Tetapi Yesus katakan, enyahlah, aku tidak kenal kamu. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu tidak melakukan kehendak Allah, tetapi melakukan apa yang menurut pengertiannya, kan gitu. Nah, inilah saudara-saudara, kalau itu sudah terjadi kepada setiap pendeta-pendeta atau hamba-hambanya, tetapi Yesus mengatakan aku tidak kenal kamu, maka apa saudara? Ini berlaku buat setiap orang, ya, supaya memiliki iman kepada Kristus dan melakukannya, mewujudkan atau menyatakan iman percaya kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapapun saudara, mau ibu rumah tangga, mau anak-anak muda, mau orang tua, mau kakek-kakek, nenek-nenek, ketika melakukan kehendak Bapa, taat sampai akhir, nah maka kita semua akan sampai kepada Allah Bapa. Kita semua akan sampai ke surga. Nah, jadi bukan terbatas hanya mereka yang katakan sebagai statusnya atau profesinya sebagai pendeta yang akan masuk ke surga, ya, tetapi semua orang yang mau merespon dengan benar, yang mau percaya yang harus dilakukan, yang harus dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Makanya di Yohanes 6 ayat 28-29 dikatakan, pekerjaan apa yang harus kami lakukan, kata murid-murid Yesus kepada mereka, bertanya kepada Yesus. Yesus berkata apa? Inilah pekerjaan yang harus kalian lakukan, yaitu apa? Kamu harus percaya kepada Dia, artinya kepada Yesus, gitu loh. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi melalui renungan pada saat ini, kami menuntun, menyampaikan firman Allah, dan selebihnya bagaimana saudara merespon keputusan itu tergantung saudara-saudara sekalian. Ya, saya melayani jemaat-jemaat dimanapun Tuhan utus, Tuhan kirim, saya tidak pernah menyesal dan tidak pernah merasa sia-sia. Tetapi kalau saudara tidak mengambil keputusan atau merespon dengan benar, maka yang akan menjadi sia-sia adalah kematian Tuhan Yesus bagi setiap kita. Karena Yesus hadir ke dunia mau menggenapi, dan Yesus mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk membatalkan, meniadakan hukum Taurat, supaya setiap orang yang mau percaya kepada Yesus mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, lahir baru. Nah, saudara bisa buka di Roma 6, itu mengenai perikop mati dan bangkit bersama Kristus. Kemudian Galatia 3 ayat 15 sampai 29. Yang situ dijelaskan, diterangkan bahwa Taurat itu adalah penuntun, ya, penuntun sampai Yesus datang, kan gitu. Penuntun sampai Yesus datang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian harus mengerti. Kemudian Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, seperti itu ya saudara-saudara sekalian. Jadi tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau apa? Kalau kita tidak lahir kembali. Nah, lahir kembali berarti kita harus mati dulu manusia lama kita, karena pada dasarnya semua manusia sudah berdosa. Ya, ketika kita lahir, kita sudah ada itu janin dosa. Ya, lahir kita daging, kita itu berdosa dari leluhur Adam dan Hawa. Nah, makanya Yesus katakan, ini perkataan Yesus bahwa kalau tidak lahir kembali, maka kamu tidak akan melihat kerajaan sorga, kerajaan Allah. Maka dari itu saudara dan saya harus lahir kembali. Ya, bagaimana lahir kembali? Bukan berarti kita seperti si yang dikatakan Nikodemus, kita harus kembali ke rahim ibu kita, bukan. Tetapi kita harus mematikan daging.
Gitu loh. Kita harus lahir baru, mati bersama dengan Kristus, berarti segala kedagingan kita matikan dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka kita menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup oleh Roh, berarti manusia yang melakukan firman Allah. Kan gitu. Jadi sampai di sini saudara, semoga bisa mengerti. Maka berbicara mengenai iman, itu adalah hubungan pribadi setiap manusia dengan Allah. Jadi saya pun tidak bisa memaksakan saudara untuk melakukan apa yang saya sampaikan ini, ataupun saya tidak bisa memaksakan orang beragama lain untuk benar-benar percaya kepada Kristus. Ini adalah kehendak bebas, setiap manusia merespon. Maka dari itu setiap saudara dan saya harus terus tinggal tetap di dalam firman Allah, terus merenungkannya, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak miss atau meleset dari kehendak Allah. Nah, itulah namanya tersesat. Jadi kita salah penafsiran, salah pemahaman, itu namanya tersesat. Jadi saya boleh katakan setiap pendeta, mungkin saudara-saudara sekalian ini memiliki salah pemahaman. Bapak Ibu yang sebagai pemimpin rohani mungkin salah di dalam pemahaman. Yuk mari kita sama-sama coba renungkan. Atau demikian kalau saya memiliki kesalahan dalam pemahaman, boleh silakan untuk dikoreksi. Tetapi setiap kita masing-masing, kita jangan saling berdebat, kita masing-masing persiapkan diri kita, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, yang kalau kita percaya oleh karena iman, tetap pegang teguh iman itu, tekunlah dalam iman itu, sampai kita ini mengakhiri pertandingan selama kita menumpang di dunia ini. Karena yang akan menghakimi setiap kita itu juga adalah firman Allah. Yohanes 12 ayat 48 dikatakan bahwa firman Allah yang akan menghakimi setiap kita manusia. Jadi tidak ada di sini manusia akan didampingi pengacara atau pembela. Mungkin ketika saudara hidup di dunia, saudara berjemaat di mana ada gembalanya, kemudian nanti pada saat penghakiman gembala saudara yang akan mendampingi untuk menghakimi nanti. Oh tidak. Jadi setiap manusia pribadi, lepas pribadi akan sendiri untuk apa? Diadili. Siapa yang mengadili firman Allah? Dikatakan di Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan, yang sudah disampaikan oleh para murid-murid Yesus, yang berdasarkan hikmat dari Allah, tetapi kita manusia yang tidak melakukannya, nah kita akan dihakimi. Nah maka dari itu yuk setiap kita pribadi-pribadi, daripada kita saling menilai orang lain, saling kita berdebat, ya kan, saling kita memusingkan hal-hal yang jasmani, lebih baik setiap kita persiapkan diri, iman yang kita miliki, kita tekun di dalam iman, kita lakukan, nyatakan dalam kehidupan kita, ya, kita lakukan apa yang perintahkan oleh Allah kepada kita, sampai kita mengakhiri di dunia ini, kita menjadi serupa seperti Kristus. Ya, saudara-saudara, nanti untuk tema-tema selanjutnya, saudara bisa saksikan melalui di YouTube, Facebook, Instagram, ataupun melalui WhatsApp. Ya, salam dari kami, kiranya saudara sekalian tetap tinggal di dalam firman Allah, bukan kepada ajaran-ajaran manusia, tetapi firman Allah. Dan saudara-saudara, siapapun saudara, ketika melembutkan hati dan meminta pertolongan Allah melalui Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun, memberikan pengajaran, supaya saudara-saudara dan saya dapat mengerti apa yang diperkatakan oleh Allah melalui firman-Nya. Salam dari kami, Roh Kudus menyertai. Shalom.